Hai, shalom dan selamat pagi pada Jumat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama untuk melakukan ibadah. Ya, mungkin hari ini kita tidak dapat beribadah untuk di gereja karena saya masih berada di Kota Kinabalu dan tersadai sebab jam, ya, traffic jam yang terlampau sesak di Kota Kinabalu sekarang. Ya, terlalu banyak orang pulang mungkin bercuti atau mungkin banyak orang pergi pulang untuk cuti raya ini. Jadi begitu banyak kereta tadi, sepatutnya sudah balik pukul 12 tengah hari tadi. Sepertinya sudah balik pukul 12 tengah hari tadi dan sudah siap dan stuck di jalan raya di area bandar lebih kurang 2 jam. Jadi kami dapat diberitahu bahwa ada kendaraan yang dari area Ranau ke Kota Kinabalu, dan perjalanan orang dari Kota Kinabalu ke Ranau itu sangat sesak, sehingga berjalan dan jam di area Kota Kinabalu sekarang. Jadi doakan perjalanan kami, ya, untuk hari esok supaya kami akan pagi nanti untuk kami bergerak kembali ke Tawau, dan beberapa orang pastor lagi yang akan bergerak untuk ke Lahadatu. Nah, jadi saudara, pada pagi ini kita melihat firman Tuhan kita yang terdapat di Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 16 hingga yang ke-18, ya. Sekali lagi ayat yang ke-16. Injil Markus pasal 16 ayat 16 hingga ke-18. Dan jika sudah mendapatkan, kita melihat bersama-sama dan saya akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, kita melihat bahwa beberapa minggu yang lepas kita merayakan Paskah, di mana Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya, keselamatannya ada. Dan Dia sudah memberitahu kepada kita dan sudah menyatakan bahwa Dia sudah bertakhta di atas kerajaan surga, dan Dia memberikan harapan kepada saudara supaya percaya bahwa Dia akan memberikan kita pertolongan di bumi ini, saudara. Ada banyak murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka sudah kecewa karena Yesus sudah mati, dan kemudian pada hari ketiga Yesus sempat menampakkan diri, dan sama pada cerita ini di mana Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya, dan sehingga kan akhir perjalanan Yesus itu di bumi selama 40 hari di bumi, dan Yesus terangkat ke surga. Dan sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberi pesan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan ada tanda-tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang percaya. Amin. Ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, ini yang saya suka menarik, ini yang saya suka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan saya suka kenapa saya ikut Yesus di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan apa yang firman Tuhan katakan ini terjadi di dalam kehidupan kita, yang mungkin saudara tidak sadar, yang mungkin saudara tidak lihat, dan saudara tidak yakin dan tidak percaya tentang perkara ini. Di mana Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, saya masih ingat waktu saya masih sekolah, saudara, pada waktu saya masih darjah, ya, saya masih darjah sekolah rendah pada waktu itu. Dan sekolah kami itu selalu mengalami kerasukan, saudara. Di sekolah kami itu banyak pelajar-pelajar kawan-kawan saya yang mengalami kerasukan, dan saya mulai heran, kenapa ya? Kenapa mereka selalu kerasukan? Kenapa mereka selalu mengalami penampakan? Mereka melihat ada benda-benda halus, dan mereka mulai takut dengan benda-benda itu. Dan bila kawan-kawan saya yang mengalami itu, mereka pingsan dan sebagainya, mereka terkejut dan menangis, teriak sana sini dan sebagainya. Nah, pada satu hari, saudara, pada satu hari itu dalam satu kelas petang, karena waktu itu saya sekolah petang waktu itu, saudara, ya. Dan apa yang
terjadilah satu kawan yaitu ketua darjah, maksudnya ketua kelas di kelas kami pada waktu itu, dan dia mengalami kerasukan. Mereka kata, kawan-kawan yang lain berkata bahwa jangan sentuh, nanti kau akan terjangkit, kau akan dirasuk juga. Jangan sentuh, jangan dekat, dan jangan tegur, nanti kau kerasukan dan sebagainya. Dan saya tercabar rasa diri hati saya sendiri. Dan saya tercabar rasa, kalau betul mungkin mustahil kalau saya terrasuk pun sekali, pasti ada yang tolong saya. Itu pikiran saya sudah pada waktu itu. Dan saya terakhir, dan saya coba dekat-dekat dengan ketua kelas kami pada masa itu, dan saya sentuh dia. Saya rasa tidak ada apa-apa juga, tidak ada apa-apa berlaku. Dan tiba-tiba ada kawan sekelas itu, dia juga orang percaya, orang Kristen, sama-sama pada waktu itu umur saya mungkin dalam sekitar 9 tahun atau 10 tahun, saya lupa. Tetapi waktu itu dia cakap dengan saya, kau kan rajin ke sekolah minggu dan selalu datang ke gereja dan sebagainya. Ya, apa salahnya kau berdoa untuk dia? Jadi saya rasa, ya betul juga, kenapa saya tidak boleh berdoa untuk dia? Jadi saya pelan-pelan dan saya dekat dan saya sentuh tubuhnya dan saya berdoa dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Kawan ketua kelas kami itu tiba-tiba dia senyap, dia berhenti, dia tidak teriak-teriak lagi. Saya tidak tahu, karena pada waktu itu saya belum mengerti bagaimana kuasa Tuhan itu boleh bekerja dalam pribadi seseorang, terutama bagi orang-orang percaya. Jadi bila saya sentuh, dan kawan saya itu tiba-tiba senyap, saudara. Dia tidak bercakap lagi, dia sudah tidak berteriak-teriak lagi. Dan ada beberapa menit kemudian dia sedar. Dan saya mulai teringat pada hari ini, apa yang firman Tuhan Yesus katakan, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara, tanda-tanda ini hanya disertai kepada orang-orang percaya. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang juga katakan amin. Dan bila saya melihat dan membaca ayat ini, baru saya teringat bahwa saya pernah melakukan benda ini, dan ianya terbukti bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Dan pada waktu itu umur saya sekitar 10 atau 9 tahun. Dan saya sudah mengerti, karena saya sudah sekolah, dan saya sudah paham, dan saya sudah tahu apa itu Tuhan, dan saya tahu apa itu sekolah minggu, dan saya tahu apa tugas saya sebagai sekolah minggu. Tetapi saya belum mengerti pekerjaan Tuhan bagaimana, karena saya belum fokus sepenuhnya. Dan pada waktu hari ini, bila saya teringat dan saya baca ayat ini, baru saya paham bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai, baik kamu dewasa atau kecil, baik anak-anak kecil kamu atau anak-anak kita yang kecilnya hanya berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan kami, dan Yesus berkati bapak saya, dan terus berkata amin. Saudara tidak tahu pekerjaan Tuhan itu luar biasa, yang saudara tidak mengerti, yang saudara tidak paham, yang saudara tidak boleh capai secara akal pikiran. Tetapi Yesus berkata, dan ini yang dia beri pesan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu, kepada mereka yang masih mengikuti dia sampai mereka melihat dia terangkat ke surga. Dan Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, mungkin ada ketakutan yang mungkin kita merasakan bahwa, saya takut sebab ada hantu, saya takut sebab ada ini dan sebagainya. Saya takut karena rumah kami baru, karena tempat ini keras, tempat ini. Saudara harus yakin bahwa iman yang saudara pegang itu bukan iman yang sembarangan. Iman yang saudara pegang, iman yang saudara miliki hari ini punya kuasa di atas segala-galanya. Firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit tidak ada keselamatan yang tidak ada diberikan kepada nama orang lain melainkan Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus semua makhluk di bumi ini bertukuk lutut di hadapannya. Karena dia adalah sumber segala sesuatu, dan dia adalah sang pencipta alam ini, saudara. Amin. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dalam ayat 18, mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ada banyak orang yang menafsir bahwa orang Kristen, kalau kebetulan orang Kristen, coba ini. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu minum racun kamu tidak akan mati? Bukankah firman Tuhan berkata bila kamu memegang ular kamu tidak akan binasa oleh bisa ular itu? Nah, saya mau berbalik kepada hal ini. Ketika Yesus dicoba 40 hari, waktu Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun, apa yang iblis katakan kepada Yesus? Kalau kau anak Allah, tukarlah batu ini jadi roti. Kalau kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu daripada
tempat tinggi ini. Bukankah firman Tuhan akan menopang engkau, menyambut engkau supaya lututmu tidak terlantuk kepada batu. Jadikanlah jadikanlah batu ini roti supaya kau tidak lapar. Lalu dia katakan, aku akan serahkan seluruh kerajaan yang kaya ini, seluruh kerajaan ini, asal kau tunduk kepadaku dan sujud menyembah. Apa yang Yesus lakukan? Dia adalah segala sesuatu dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Apakah dia tercabar dengan perkara itu? Tidak. Tapi Yesus berkata, anak manusia tidak hanya hidup hanya karena roti saja, tapi karena firman Tuhan. Jadi bila ada orang berkata bahwa kamu orang Kristen, kamu ada kuasa, kamu ada setan. Tidak, bukan seperti itu yang firman Tuhan katakan. Bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Maksudnya bilang sifat ular kita boleh lihat bahwa sangat licik. Licik berarti di dalam banyak perkara ada kelicikan yang timbul, ada kelicikan yang terjadi, ada kelicikan dalam pekerjaan, ada kelicikan di dalam sebuah kepimpinan supaya dia mendapat nama dan sebagainya. Ada kelicikan di dalam perhubungan, dalam percintaan supaya engkau tergoda dan terjatuh dalam dosa dan membuat hubungan intim di luar pernikahan. Dan ada juga dalam rumah tangga membuatkan suami istri bercerai karena kelicikan. Mata melihat suami orang lain, istri orang lain, dan mereka akhirnya melakukan perzinahan dan sebagainya. Di sini kita boleh melihat bahwa kelicikan dunia itu disumpamakan oleh Yesus adalah ular yang licik, ular yang kalau kita lihat ular di luar, tidak pernah kita melihat ular yang memburu dengan terang-terangan. Dia pasti akan dengan cara senyap supaya mangsa yang diterkam yang akan dia dapat itu akan mati secara total. Jadi ini yang dimaksud oleh firman Tuhan, yang diartikan supaya kita tahu bahwa sebagai orang percaya, apapun yang situasi kita hadapi, apapun cabaran yang kita akan hadapi, kita dapat melawan karena kita di atas kemenangan. Karena kita menang karena Yesus sudah menang bagi saudara kesalahan. Amin. Dan sekalipun kamu minum racun maut, kalau kita lihat racun maut itu semua racun adalah membawa kepada maut. Betul saudara? Dan apa yang diartikan dalam racun maut itu saudara? Apa yang dimaksudkan oleh racun maut itu? Racun maut adalah di mana kita yang sedang mengalami hidup secara jasmani. Dan kalau kita diartikan minum racun maut itu secara dalaman kita. Maksudnya ada sesuatu yang kita coba masukkan ataupun kita coba terapkan dalam kehidupan kita supaya kita akan mati dan kita akan mati secara fisik ataupun kita menyiksa diri kita dan sebagainya. Ya, dari kalau kita dapat lihat sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat kecelakaan. Meskipun kita diumpan supaya kita minum racun itu, meskipun kita diumpan supaya kita mati, supaya kita mendapat kecelakaan, kata firman Tuhan ini dengan jelas sekali bahwa ada sesuatu niat yang tidak baik, ada niat yang buruk untuk mencelakakan seseorang atau membawa kepada maut kepada seseorang. Jadi saudara, kita dapat lihat bahwa apa yang Tuhan Yesus mau adalah supaya kita percaya dan yakin Yesus adalah satu-satunya keselamatan bagi saudara dan saya. Amin. Hanya satu-satunya jalan menuju kebenaran firman Allah adalah melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus engkau berkemenangan. Hanya melalui Yesus engkau akan tetap bebas di dalam segala perkara. Amin. Hari ini saya mendoakan supaya jemaat-jemaat Tuhan pada minggu hadapan kita akan bersama-sama. Dan pada hari Rabu nanti kita akan mengadakan kelompok doa kita. Dan saya mohon maaf kalau tidak dapat bersama dengan jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya tidak dapat beribadah dengan kamu. Dan saya hanya menggunakan platform ini supaya saya boleh menyampaikan firman kepada jemaat Tuhan. Dan semoga jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan, dan semakin indah untuk melayani Tuhan. Ingatlah bahwa apa yang kata firman Tuhan, kamu akan mengusir setan-setan, kamu akan memegang ular, kamu akan diberi pun minum racun, kamu tidak akan mendapat celaka karena Tuhan Yesus sudah berkata pada Matius 20 ayat 18, 19, 20, firman Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Berarti setiap orang percaya kepada Yesus, engkau akan disertai oleh Immanuel, Yesus Kristus sang juru selamat kita. Apapun situasi, apapun keadaan, engkau pasti dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini saudara, di ayat yang terakhir itu 18, Yesus berkata, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di tangan saudara ada tangan berkat. Di tangan saudara ada tangan yang diberkati. Di kehidupan saudara adalah kehidupan yang diberkati.
Gunakan talenta yang kita ada, gunakan semua yang kita miliki pada hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan berkata jelas, meskipun yang dikatakan oleh Yesus, bila kau letakkan tangan pada orang sakit, orang itu kan sembuh. Dan kita sebenarnya harus tahu, kita adalah anak-anak Tuhan. Dengan iman, bila kau mendoakan orang itu pasti sembuh. Meskipun mungkin orang itu tidak sakit, tapi mungkin hanya karena dia mengalami kelemahan atau apa saja yang dihadapi. Ketika kau berdoa untuk dia, orang itu diberkati oleh engkau. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, dan tangan yang kita ada hari ini, hidup kita ada hari ini adalah hidup yang diberkati, dan hidup kita adalah hidup untuk membawa berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Jadi saudara, pada pagi ini yang saya mau kongsikan adalah mari menjadi jemaat yang sehat, menjadi jemaat yang luar biasa, membangun dan mau melayani Tuhan. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita, mari kita maju, mari kita untuk terus melangkah kepada Tuhan, mari kita terus untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun, karena kamu adalah anak-anak Allah. Amin. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Apapun rintangan yang kita hadapi, percayalah, karena Yesus sudah berkata, siapa yang percaya, engkau akan disertai. Orang yang dipercaya oleh Tuhan, orang yang sudah diamanahkan oleh Tuhan untuk jadi orang percaya, tanda-tanda ini menyertai kamu. Lihat dalam ayat 16 dan 18, 17, 18. Itu berkat Tuhan untuk saudara. Karena Tuhan mau saudara menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita jemaat Tuhan untuk menjadi jemaat yang semakin sehat. Apapun cabaran kita selepas ini, apapun masalah yang kita bekerja, ekonomi, rumah tangga, anak-anak dan sebagainya, jadilah anak Tuhan yang membawa tangan berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.